Ya, mau kau goblok-goblokkan, mau kau bajing-bajingkan itu penafsir Al-Quranmu, silakan. Karena yang menafsir bukan raja debat. Inilah kemunafikan yang ada di dalam Islam jikalau dalam diskusi. Tiba-tiba hadis nanti ditolak, tiba-tiba tafsir ditolak. Padahal tanpa ulama kau nggak tahu apa-apa tentang Al-Quranmu. Kok sekarang kau mendadak lebih hebat daripada ulamamu? Hah? Ini kan jelas dari Kemenak saya ambil loh. Tafsir dari Kemenak ini. Anda nggak terima, Anda jangan marah sama saya dong. Saya nggak ada urusan dengan Al-Quranmu, dengan tafsirmu, dengan hadismu. Ya, jangan diskusi itu mewek. Kalau kamu nangis-nangis begini, saya nggak tega melanjutkan diskusi dengan kalian. Yang satu mengatakan tadi tiba-tiba menista dikatakan tidak ada surga di dalam Al-Quran. Mikirlah kalian ini. Terima kasih Pak Ali, kau sudah jujur tidak ada surga di Al-Quran. Kamu dari tadi nyinggung saya, nanti, sebentar, nanti saya kejar kamu ya. Tenang, nanti saya kejar ya. Tenang, ya. Ini sudah pribadi ya Pak Dance ya. Buktikan kalau kau ada ilmu, kau diam tutup mulut. Ini waktu saya. Tidak ada serang pribadi, karena pribadimu yang mengatakan tidak ada. Menyebut nama saya, seolah-olah saya ini itu namanya bicara fakta. Loh, ini gimana nih Pak Dance? Nanti kamu bertanggungjawabkan ya. Loh, kamu bertanggungjawabkan. Justru kamu yang mempertanggungjawabkan. Saya sudah record. Kau bilang tidak ada surga di Al-Quran, saya record. Kau jangan macam-macam sama saya. Ya. Sekarang kalau memang tidak ada Quran, dari mulutmu yang mengatakan bahwa zannah itu bukan surga, tidak ada surga di dalam Al-Quran, kau katakan tadi. Kok kau tiba-tiba marah? Aneh kalian ini. Tidak kau diam, ada ini kata surga di dalam Al-Quran. Sebentar, kamu ini sudah mempelintir. Gimana ini Pak Dance? Ini menurut ini tentang harga diri ya, tentang kehormatan ya. Tolong di-mute dulu. Tolong di-mute dulu. Di-mute dulu Pak Dance, tolong di-mute dulu. Ini sudah mempelintir, sudah memfitnah, memfitnah si Raja Debat. Memang dari sudah lama orang ini sering memfitnah ya. Gimana saya tidak pernah mengatakan ya. Yang saya katakan itu adalah kata surga. Aduh parah ini si Ali. Raja Debat ngomong dulu Ali. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Bang Street. Tidak ada kata, tidak ada sebentar Pak Dance. Waktunya tidak berjalan. Ya, tidak berjalan waktunya. Biarin aja. Nangis dia ngomong tidak ada surga di Al-Quran, sekarang dia pula lagi yang marah. Tidak ada kata surga di dalam Al-Quran. Kalau kamu bisa menunjukkan kosakata surga di dalam Al-Quran secara tekstual, ya, maka perkataan saya itu salah. Ya sudah, saya kan membenarkan perkataanmu tadi. Saya kan terima kasih. Terima kasih Ali. Kau telah membuktikan malam ini kau mengatakan tidak ada surga di dalam Al-Quran. Saya membantu kamu. Kata, kamu jangan mempelintir, jangan kurang ajar kamu. Mereka ini saya bela kamu marah. Maunya apa sih? Ali dia maunya apa ini Ali? Kata surga tidak ada, itu yang dimaksudkan. Betul. Makanya saya bilang tadi terima kasih Ali. Kau telah membuktikan malam ini. Kau mengatakan tidak ada kata surga di Al-Quran. Kan saya bilang terima kasih bahkan. Kok marah? Betul. Begitu maksudnya Pak. Dikelintir lagi. Dikuatkan tadi. Kok pada terguncang sih? Aneh mereka ini. Dengan jannah beda. Ini debat. Iya beda kata si Ali tadi Pak. Betul. Kata si Ali tadi beda. Tidak ada surga, yang ada jannah. Itu kan kata si Ali. Sebentar Ali Hasan akan memberikan respon. Waktu saya santai lah. Baik ya. Beberapa sebentar ya. Ini secara apple to apple ya. Dimana saya katakan tidak ada kosakata kata ya surga. Sama itu tidak ada kosakata berarti tidak ada kata surga. Diam dulu. Tidak ada kosakata. Pembenaran dia. Sebentar. Ini secara apple to apple ya pertanggungjawaban. Sekarang saya minta di dalam Bible Anda yang berbahasa Indonesia yang katanya nanti itu adalah giliranmu nanti kalau itu mau komplain nanti. Ini waktu saya bro. Ini waktu saya. Buktikan kalau kau tidak terguncang, biarkan saya melanjutkan. Ini masih waktu saya. Aduh ini kayaknya udah pada mewek mereka. Tidak. Kamu harus tanggung jawabkan itu dulu. Nanti sebentar Anda diberikan waktu 5 menit. Iya. Janji ini dulu aja. Waktu berjalan. Silakan. Saya lanjut ya. Baik. Bahkan tadi saya berterima kasih loh kepada si Ali. Ali, terima kasih. Malam ini engkau telah menyatakan, dengarkan wahai Islam, bahwa kata Ali tidak ada kata surga dalam Al-Quran. Jelas toh saya membela kamu. Kok kamu malah nyerang saya sih? Hah? Saya bilang terima kasih. Ali, terima kasih. Malam ini engkau telah menyatakan bahwa kata Ali tidak ada kata surga dalam Al-Quran. Jelas toh saya membela kamu. Kok kamu malah nyerang saya sih? Hah? Saya bilang terima kasih.
Aneh kalian ini, dibela salah tak dibela salah. Maunya apa toh? Hah? Jangan terguncang lah. Jadi ini baru berapa putaran udah terguncang, nangis-nangis kan. Aduh, aku jadi nggak tega loh teman-teman. Gimana nih ya? Coba minum dulu lah, minum dulu, istighfar dulu ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi Pak Raka, tadi kan kamu mengatakan marilah kita. Ada kata bicara tentang persaudaraan toh. Kan di sana kamu makanya jangan kau perkosa ayat Bible kami kawan. Kalau kau perkosa ayat Alkitab itu nggak akan hamil kok. Di sana menceritakan sosok seorang wanita yang ingin menggoda laki-laki dengan mengatakan, marilah kita puaskan birahi kita. Makanya jangan kau potong-potong kawan. Ingat, Alkitab dengan Al-Quranmu berbeda. Alkitab itu selalu memiliki perikop, memiliki jalur cerita yang runut. Sedangkan Al-Quranmu selalu berdiri sendiri. Maka setiap ayat Al-Quran berbicara tentang tafsir masing-masing sesuai ayatnya. Ya, jadi jangan belajar bodoh Pak Raka. Ya, saya Pak Raka tahu kok. Pak Raka sebenarnya udah tahu kebenaran tentang Kristen. Ya mudah-mudahan kamu suatu saat dijamah sehingga kamu saya baptis ya. Jangan malu-malu Pak Raka. Bacalah Alkitab itu tapi jujur. Ya, beda dengan Al-Quran. Saya sudah puluhan tahun gagal mu'alaf karena saya mempelajari Al-Quran. Belum saya temukan kebenaran di sana. Karena selalu ayat satu membenarkan, ayat lain menutupi kebenaran. Oke? Nah, kemudian tentang pesta seks. Janganlah kalian pura-pura malu. Ini kan ada ayatnya, saya tunjukkan ya. Dan jangan tiba-tiba mendadak kalian itu benci dengan hadis. Ini loh 72. Perempuan-perempuan berdosa, pezina dilempar ke neraka, ya toh? Justru itu yang kalian ambil untuk masuk ke neraka, apa masuk ke surga. Nauzubillahi bin zalik. Maka kita bicara dengan judul mana kitab suci yang benar. Maka kitab suci yang benar tidak akan mungkin memberikan pengajaran yang begini. Logikanya begitu toh? Saya tanggapi 1 menit ya teman-teman yang terkait ini ya. Dia menuduh saya menghina ulama. Sabar Pak, 1 menit aja. Karena dia menuduh saya menghina ulama katanya. Siapa yang naik ini? Apakah Ali Hasan atau Pak Raka? Bentar, sedikit Pak Dance, 1 menit aja Pak Dance. Saya klarifikasi dulu. Gini loh Pak Dance, CRD, yang saya bilang ini di sebelah kini ini Alkitab, ya. Harusnya kan apple to apple Anda bandingkan dengan kitab suci atau Al-Quran Pak, ya. Yang Anda lakukan, Alkitab yang saya tampilkan, Anda bandingkan dengan tafsir kitab suci. Orang mau terima tafsir itu atau enggak itu hak orang itu Pak. Tapi kalau tertulis tekstual dalam kitab suci, Muslim nggak akan bisa menolak gitu loh. Masalah tafsir bisa tafsir A, tafsir B, tafsir C, itu nggak ada permasalahan Pak. Tapi ketika Anda mengatakan ada pesta seks di surga, tolonglah Anda yang jujur di sini. Tertulis di mana itu? Anda tampilkan suratnya apa, ayatnya berapa. Anda diberi kesempatan seluas-luasnya loh menampilkan, bukan dengan cara mendengarkan omongan orang Pak. Saya beragama ini tidak berdasarkan ucapan orang, karena nggak ada urusannya buat saya gitu loh. Paham ya? Di sini poinnya ya. Saya tidak mengatakan tidak menghina ulama. Yang saya bilang goblok itu Anda. Kenapa? Karena Alkitab Anda bandingkan dengan tafsir. Itu kegoblokannya di situ. Saya ulangi lagi ya. Yang saya katakan goblok itu bukan ulamanya, tapi kamu yang membandingkan Alkitab dengan tafsir. Di situ poinnya, di situ ya. Anda pahami itu ya. Anda sudah framing soalnya. Ya, oke, silakan Pak Ali, boleh silakan. Ya, waktunya saya hentikan sementara. Ya, baik. Sebagai penguatan ya bahwa kata lafaz jannah secara etimologi ya itu adalah kebun yang tertutup dan tak terlihat ya. Ini secara etimologinya ya. Sedangkan secara terminologinya lafaz jannah itu adalah kebun yang diciptakan oleh Allah sebagai balasan untuk orang-orang yang berbuat baik selama di dunia. Ya. Namun sifat jannah ini masih tertutup. Karena hanya Allah lah yang memiliki hak prerogatif yang sangat mutlak untuk siapa saja penghuni jannah nanti. Ya. Jadi begitu ya. Ini tentang linguistik lafaz jannah dengan kata sorga. Maka sudah tidak ada framing lagi, sudah tidak bisa
untuk dibikin framing bahwasanya surga dalam kosakata dalam bentuk kata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Sanskerta swarga, atau dalam bahasa Hokkien itu adalah tian, itu adalah tempat di akhirat nanti kelak yang akan berkumpul roh-roh seluruh makhluk di dunia ini. Itu makna dari kata surga itu. Bukan terminologi atau etimologi dari kata jannah, dari lafaz jannah. Jadi ini sudah berbeda makna. Jadi artinya begini, setiap lafaz yang ada dalam Al-Quran maka wajib memaknainya sesuai dengan kaidah bahasa aslinya. Nggak boleh memaknainya di luar dari kaidah bahasa Arab itu sendiri. Ya, yang pertama itu ya. Yang kedua, saya minta kepada RD ini ya, yang selalu memframing bahwa dia selalu berkata surga, surga, surga. Mungkin saja dia terdapat di dalam Bible itu. Sekarang saya minta, di mana letaknya Bible Anda mengatakan bahwa kata surga itu ada diterjemahkan dari bahasa apa? Tunjukkan sama saya. Silakan. Ada yang mau nambahkan, silakan. Saya lanjutin ya sedikit ya. Ini masih ada itu 1 menit, Pak. Jangan diserahkan ke Oten dulu. Ya. Betul itu. Mungkin sedikit aja saya mungkin Baraka. Ya, silakan Pak. Ya, Silakan. sedikit aja. Silakan Pak. Pak. Si Haleluya ini lucu juga nih ya. Katanya apa namanya? Tidak boleh mengambil kitab orang. Padahal dia ini mengambil kitabnya siapa gitu loh. Pakai kitabnya siapa gitu loh. Ya kan. Kemudian di situ juga banyak hal-hal yang di framing gitu loh. Saya heran ya, kok ada orang yang pintar berbalik atau apa ya bahasanya, mengolah kata ya, belajar di mana ya, gitu loh. Ya namanya diskusi itu bukan asal bisa bicara gitu, tidak. Jadi harus ada edukasinya. Kalau tidak ada edukasinya itu sudah beda gitu ya. Kalau dari saya gitu aja sih mungkin. Silakan lanjut. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Di sini ini bukan tempat diskusi yang dikatakan oleh si RD ini ya, atau si Hale ini ya. Karena dia ini selalu memframing. Jadi untuk apa kita tanggapi? Gitu ya. Itu framing itu tidak perlu ditanggapi secara akademisi. Sekarang kita minta bukti saja apa yang telah diframingkan oleh dia. Kalau memang dia memframing tentang surga, tolong tunjukkan di mana letak ayat di dalam Bible bahwa kata surga itu ada. Kalau memang ada bahasa Indonesia diterjemahkan dari bahasa apa? Tunjukkan kepada saya, silakan. Oke, Bang Raja, saya sedikit 1 menit boleh, Bang Raja? Boleh Bang Bled, silakan. Biar mereka nggak terlalu terguncang, nggak apa-apa. Ya, jadi ya menurut saya, ya, atau Bang Evang. Bang Evang silakan. Bang Evang Glasspreneur. Boleh, Pak Black Sheet mau 1 menit dulu katanya. Bang, jadi ini sangat menarik ya, kita bahas tentang kitab suci mana yang benar. Dan kita tahu bahwasanya Islam ini memang kitab sucinya ini tertulis banyak ayat-ayat itu yang menurut kami itu sangat bertentangan, apalagi sampai anak-anak kecil itu bisa tahu apa itu arti dari bahasa cacing ini, bahasa Arab ini. Kenapa umat Islam melarang jangan mengartikan Al-Quran? Karena kalau bisa diartikan, anak Fokus kecil kepada membaca pertanyaan aja Pak. Fokus pertanyaan ya, aja bentar, dulu Pak. Bang, bentar. Fokus pertanyaan dulu. Fokus tema. Ini kan fokusnya tema. Saya akan menjawab. Kata surga itu berasal dari kata Sanskerta, Bang. Itu kecil, pertanyaan anak kecil itu. Boleh saya lanjutkan, Bang? Ya sekarang di mana di dalam Bible itu tertulis kata surga? Woi, lihat waktulah kau ini didiami malah menjadi-jadi kau. Baik. Jadi memang Islam ini memang Allah mengajarkan mereka itu supaya menghafal saja. Kalau mereka tidak menghafal, berarti anak kecil kalau tahu Pertanyaan, fokus pada pertanyaan, tunjukkan. Oi, Ali Hasan, tenang. Kok saya bahas Al-Quran kok kau panik? Dan ini teman-teman, saya mau buktikan bahwasanya Abu SWT itu dia
sangat memilih itu kepada laki-laki. Makanya dikatakan hampir kebanyakan dari perempuan Islam itu pasti masuk neraka, teman-teman. Kenapa saya mengatakan Allah SWT itu memilih laki-laki? Kita lihat ya, teman-teman. Ditampilkan, saya nggak terima kalau ada Tampilkan data. Ya, saya tampilkan. Di pause dulu, host. Waktunya di pause dulu. Fokus Di pada pause dulu. pertanyaan saya tadi, mana kata surga itu Waduh, ini diterjemahkan udah dari rusuh apa di Pak dalam Dance, Bible? giliran kami kok dipotong-potong sih. Kalau udah terguncang Fokus bilang aja pertanyaan, ke jangan bendera kemana-mana. putih. Fokus kepada pertanyaan. Tapi ini kamu nggak pernah diskusi, Ali. Waktunya saya pause. Iya, jangan giliran kita dipotong-potong. Nanti kami gituin kalian marah. Karena kamu kemana-mana Apa kaburnya. kamu diam kamu? Banyak cerita kamu. Iya, kan sudah saya katakan Mana surga itu berasal kata dari surga bahasa itu Sanskerta. diterjemahkan dari bahasa apa dalam Yaitu Bible kata kamu? Uy, tenang Parah bro, tenang aja bro. Jadi jangan kayak anak kecil. Baik, saya mau buka data ini teman-teman, biar Islam paham apa yang Allah SWT itu mengajarkan buat mereka. Biar mereka itu jangan menghafal saja, karena memang mereka ini umat buta huruf karena mengikuti Nabi yang buta huruf, teman-teman. Jadi wajar. Baik, bentar datanya ya, mana? Bapak saya. Ya, bentar, tenang bang. Kok lari? Mana dia? tendang. Saya nggak terima omong kosong. Banyak omong, nggak ada data, saya tendang. Kacau ini. Pertanyaan apa yang dijawab apa? Pak Silakan Dance apa tadi kalian? menyimakkan pertanyaan saya kan, menyimakkan kepada mereka semua kan. Tolong tunjukkan kata surga di dalam Bible mereka itu diterjemahkan dari bahasa apa. Itu Ya. aja. Kalau memang dari Ya. bahasa Sangkerta, Ini mana gimana nih Pak Dance? kitabnya Saudaramu itu kalau di nggak mana? ada mental diskusi yang bagus, turunkan dong. Sekarang Giliran kita waktunya- kok diganggu terus. Waktu jalan. Silakan. Oke, waktu berjalan. silakan. Yang ngoten. Oke, lanjut. besarkan saya Muslim diam atau dulu siapa ya. ini? Teman Muslim diam. Kesepakatan nggak ada Sudah, data, sudah. kita tendang. Sosokan kalian itu. Ngelion, silakan Evangelion. Evangelion. Oke, 1 menit ya Pak RD. Oke, Ya. mengenai kata surga nih ya. Ada Matius pasal 5 ayat 48, Matius pasal 6 ayat 9, Matius pasal 18 ayat 14 itu dikatakan Bapamu yang di surga. Jadi saya mau highlight bahwa di surga itu dari kata Ouranios ya, kalau di dalam bahasa Ibrani Samaim ya. Kita yang paling diidentifikasi itu adalah ada Bapa. Ada Bapa itu, dan Bapa ini dijelaskan dalam Yohanes 8 ayat 54 bahwa tentang itulah orang Yahudi kamu berkata itu adalah Elohim kami, itu adalah Yod-Heh-Vav-He, dia ada di surga. Diterjemahkannya Bapa di surga, Bapa di Ouranos. Oke. Nah, kata ini persis juga ditulis di dalam Yohanes 3 ayat 13 ketika dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga sama selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Oke. Nah, ini kata ini itu dipakai, rupanya di dalam Yohanes 1 ayat 18 anak tunggal Allah itu duduk di pangkuan Bapa, berarti dia ada di surga. Ya. Jadi ada Bapa yang ada di surga dan kemudian ada Yeshua HaMashiach juga ada di surga. Nah, saya tutup dengan Ibrani 12 ayat 22 sampai 23 ya. Kamu telah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Di sini pakai kata Yerusalem sorgawi. Jadi ada yang menarik. Rupanya sorga di dalam Kristen itu ada spesifik namanya Yerusalem sorgawi. Kalau di dalam Wahyu 21 dikatakan Yerusalem yang baru. Di dalam 2 Petrus 3, Rasul Petrus katakan Yerusalem yang baru. Nah, di sanalah dikatakan ada Yeshua HaMashiach. Di sanalah dikatakan ada jemaat, ada orang-orang yang namanya sudah terdaftar di surga. Kesanalah orang-orang benar itu berpulang. Nah, jadi ke surga. Itulah surga orang Kristen. Silakan. Aduh. Maaf, ada kesalahan time sini. Sisa Waduh. 2 menit. 2 menit tadi tuh, Bu. Oke, besarkan saya. Silakan. Oke. Silakan lanjut. Besarkan saya, Pak. Udah selesai katanya si Evang. Oke. Jadi begini, Raka. Kau jangan pura-pura nggak tahu. Memang neraka itu banyak dihuni oleh wanita. Kenapa giliran teman saya mau tunjuk data langsung kau kick? Ini buktinya saya kasih nih di depan mata Anda. Anda jangan begitu dong. Semua data kami kuasai sekarang. Makanya kalian terguncang. Mau hadis, mau Al-Quran. Jangan kamu begitu. Ketika kami bongkar-bongkar kamu mengamuk. Ya, kemudian kamu tadi mengatakan begini loh. Ya,
Kau tidak ada menghina ulama. Lah, yang menafsirkan Al-Quranmu siapa? Raja debat atau ulama? Ulama kan? Berarti yang kau goblokkan ulama, bukan saya. Jangan jadi manusia munafik dong, Bang Raka. Lalu kamu mengatakan, oh saya tidak peduli dengan kata orang. Lah emangnya Muhammad nggak orang? Kan Muhammad yang mengatakan tentang Al-Quran ini. Berarti kamu nggak percaya dong dengan Muhammad? Itu wahyumu diucapkan oleh Muhammad bukan? Kok kamu mengatakan kamu nggak peduli dengan kata orang? Jadi Muhammad nggak orang? Ini dari ulama kau hina, sekarang juga Nabi muda kau hina kalau begini. Makanya jangan kelagabak, apa namanya itu ya? Jangan gemetaran gitu loh. Fokus. Ini belum seberapa yang kami keluarkan. Tipis-tipisnya ini. Ya, ini raja debat soalnya. Senggol dong. Oke, saya lanjut ya. Jadi begini Ali. Saya ingatkan kamu, saya kan dari tadi tidak mempersoalkan masalah tentang jannah. Justru kamu kan saya dukung tadi kan. Terima kasih kau telah membuktikan kepada Islam tidak ada surga di Al-Quran. Selesai, nggak perlu kamu nangis-nangis. Kata, Ya kan? kata, Tuh kan, kosakata. astaga, kalau tidak Kamu ada jangan kata framing yang surga, nggak ada dong. dengarkan, kau diam dulu dong. Kalau tidak ada kata surga, berarti nggak ada surga. Kamu nggak usah pura-pura bodoh lah. Ya walaupun sangat memang udah berbeda lah. bodoh. Kamu nggak Loh, pernah kok- belajar di sini. Kosakata kok nggak ada? Gimana? Kosakata itu artinya kalau tidak ada kata surga berarti tidak ada surga. Kok kamu nggak paham sih? Sekarang Makanya Al-Quran jangan berbahasa sok pinter. Indonesia atau berbahasa Udah kau Arab? diam. Ini Mana Giliran waktunya saya. tidak ada. Ya, toh. Waktunya tidak ada. Mana kau waktunya diam tidak dong. ada. Aduh ini gimana nih Pak Dance? Aduh parah ini. Diam, Pak. Ya, diam dulu, teman-teman. Aduh, Diam ini dulu. nggak Kasih benar kesempatan ini dulu. loh. Kenapa sih kalau saya ngomong ini Ini mengguncang kalian? framing Kok mengejar pribadi saya ad hominem. Gimana? Tidak. Ini ad Saya hominem, mengatakan ya. apa yang kau ucapkan kok framing? Gimana sih? Saya kan hanya mengulas balik toh. Kalau kau anggap framing berarti ucapanmu framing karena ucapanmu yang saya ulas balik. Begitu. Kita lanjut. Kau tadi kan minta kata surga dalam Alkitab. Saya kasih tunjuk ya. Jangan nangis-nangis lah. Kau nggak enak loh. Gitu aja nangis. Nih, saya kasih tunjuk nih kata surga ya di Matius 22 ya. Nah, kemudian tentang seks. Ini memang enak ini seks ini ya. Jadi kalian jangan pura-pura Bahasa ini ya aslinya tentang mana? Bahasa aslinya mana? Astagfirullahaladzim. Bahasa aslinya, bahasa aslinya. Ininya. Astaga. Bahasa aslinya mana? Itu gimana? terjemahan. Bahasa aslinya mana? Sudah selesai. Sudah, Aduh, Sudah tiba-tiba selesai udah waktunya habis. ya. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi edukasi bagi kita ya. Menjadi satu pengetahuan bagi kita juga dan menyadarkan kita bahwa memang para polemikus, khususnya para polemikus muslim ini, kalau debat teman-teman, kalau mereka sudah mulai tidak bisa membantah data-data yang disampaikan oleh para apologet Kristen, maka mereka mulai menggiring opini ya. Mereka menuduh bahwa dia memfitnah agama kita, menuduh agama kita, menghujat agama kita, menista agama kita. Nah, mereka selalu mengangkat narasi-narasi itu kalau mereka sudah terpojok, sudah mulai terpojok dalam dunia debat, dalam diskusi, maka mereka mencari cara bagaimana supaya lawan debat mereka itu bisa kena mental. Dan mereka pikir raja debat itu kena mental kalau mereka sudah memberikan narasi atau menyampaikan narasi-narasi yang mengancam begitu teman-teman. Tapi raja debat ya memang luar biasa ya, respect ketika dia memberikan data-data yang valid dan juga kalau main secara logika dan justru mereka sebenarnya seperti orang yang meludah ke atas dan jatuh ke mulutnya sendiri air ludahnya. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan tafsiran, dengan terjemahan. Makanya Raja Debat, kalau begitu, kalau kamu tidak setuju dengan terjemahan atau tafsiran yang saya sajikan kepada kamu, ya nggak apa-apa. Silahkan tuntut para ulamamu, silahkan tuntut Kemenak yang sudah menerjemahkannya. Jangan tuntut saya. Jangan marah kepada saya, karena yang disajikan itu ya terjemahan Kemenak dan juga tafsir para ulama. Nah, teman-teman, dan memang begitu kualitas mereka. Makanya jangan coba-coba, khusus para polemikus ini ya, jangan coba-coba berdebat kalau tidak menguasai, kalau mentalnya mental kerupuk.
Jangan dikit-dikit ya sakit hati, dikit-dikit menuduh orang, menista agama, memframing orang, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau belum siap, jangan terjun untuk berdebat. Karena konsekuensinya engkau akan bisa kena mental dan engkau malu sendiri, engkau menampar dirimu sendiri. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman ya. Memang dalam dunia apologet ini, dalam dunia perdebatan ini, seringkali mereka selalu mengancam para lawan-lawan debat mereka. Biar kita itu tidak membantah dan biar kita itu mau menerima jawaban mereka, teman-teman. Nah, jadi tidak demikian kalau yang namanya debat, ya kita juga harus mempertahankan setiap argumen kita masing-masing, apapun itu ceritanya. Jadi kalau mau debat hanya untuk mengancam-ngancam gitu, mending nggak usah berdebat kalau belum siap. Kalau anak cengesan, ya nggak usah berdebat. Kalau belum tahu apa-apa, nggak usah berdebat. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa memang sekarang para polemikus seperti Ustadz Juma ya, dan juga kawan-kawan mereka yang suka menghujat Kristen, Alkitab, membolak-balik itu isi Alkitab dengan membelokkan kebenarannya, maka kita tidak pernah menuntut harus begini begitu. Ya kalau mau memberikan data, menyajikan data ayat-ayat Alkitab, siap kita untuk meluruskan dan memberikan pertanggungjawaban terhadap atau terkait data yang sudah kamu sajikan. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.